ini nggak bisa, ini kalau cuma sekali 2 kali kayaknya nggak bisa, ini udah di warning 3 kali itu 24 jam tetap nggak adem-adem gitu. Jadi ya sudahlah, maaf ya Sony ya, Pak Elma mohon izin, Elma akan mengambil langkah hukum untuk menindak orang-orang ini. Di balik momen harmonis yang selama ini terlihat, siapa sangka sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba mengguncang rumah tangga yang tampak baik-baik saja. Kabar perceraian Fairuz Arafiq dan Sony Septian mendadak viral, menyebar cepat, liar, dan tanpa kendali di media sosial. Awalnya hanya dianggap angin lalu, tapi kini berubah menjadi badai yang menyeret nama baik, keluarga, bahkan anak-anak ke dalam pusaran rumor yang digoreng tanpa henti. Lantas, siapa yang pertama kali menyulut kabar ini hingga menyebar begitu luas? Benarkah hanya sekedar gosip? Atau ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi demi sensasi? Satu kabar bisa terdengar sepele, tapi ketika menyebar tanpa kendali, ia bisa berubah menjadi serangan yang nyata. Dan itulah yang kini dirasakan oleh keluarga Fairuz Arafiq dan Sony Septian. Kabar hoaks mengenai perceraian Fairuz dan Sony mendadak viral di media sosial. Isu yang awalnya dianggap angin lalu perlahan berubah menjadi badai yang mengguncang keluarga. Kuasa hukum mengungkap bahwa mereka telah menerima kuasa dari keluarga besar yang diwakili oleh Elma Thena, kakak dari Sony Septian. Pemberitaan miring itu bukan hanya menyebar luas, tapi juga menyeret opini publik seolah-olah kabar tersebut benar adanya. Dampaknya pun terasa nyata, telepon dari keluarga, pernyataan dari rekan kerja, hingga obrolan di berbagai acara terus mengarah pada satu hal yang sama. Benarkah mereka bercerai? Saat ini keluarga besar itu resah ya dengan banyaknya pertanyaan, telepon, bahkan pemberitaan-pemberitaan yang miring, sehingga itu merasa diserang nama baiknya, merasa tercemar nama baiknya. Jadi itu sangat mengganggu psikologis keluarga, juga nama baik keluarga ya. Oleh karenanya sikap-sikap yang kita nilai, ya tentunya kan berita hoax itu bisa dianggap provokatif lah. Ya, jadi artinya itu sangat mengganggu sekali. Awalnya dianggap lucu, bahkan Sony dan Fairuz sempat menertawakannya. Namun seiring waktu, narasi semakin liar dan situasi tak bisa lagi dianggap ringan. Ya kalau dari awal, waktu dengar berita ini saya anggap lucu aja sih. Semua juga menganggap juga lucu. Sony Fairuz juga cuma ketawa-tawa aja akhirnya. Ya udahlah, namanya juga gosip gitu kan. Biar aja kita lucu-lucuan aja gitu. Tapi semakin berkembang, semakin ada narasi, semakin ada gambar-gambar di persidangan, gambar-gambar yang seolah-olah akhirnya membuat adik saya itu dibully gitu. Namun ketika kabar yang tak benar terus menyebar tanpa kendali dan nama baik keluarga mulai dipertaruhkan, maka diam bukan lagi pilihan. Di balik layar media sosial yang terus bergerak, ada batas yang perlahan terlewati. Dan ketika batas itu benar-benar dilanggar, satu keputusan besar pun akhirnya diambil. Bukan lagi sekedar klarifikasi, tapi peringatan keras bagi siapapun yang terlibat. Melalui kuasa hukum, keluarga melayangkan ultimatum terbuka kepada seluruh pihak yang menyebarkan berita hoaks. Mereka diberi waktu 2 kali 24 jam untuk segera menghentikan dan menghapus seluruh konten yang beredar. Kita peringatkan secara keras ya, mengultimatum secara terbuka kepada pihak-pihak yang sudah menyebarluaskan berita hoax itu agar dia segera menghentikan perbuatannya atau men-take down yang sudah ada ya, paling tidak maksimal 2 kali 24 jam. Jika tidak diindahkan, langkah hukum akan ditempuh. Tak main-main, beberapa akun bahkan telah dilaporkan secara pidana. Kuasa hukum menyebut kasus ini bisa dijerat berbagai pasal, mulai dari pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, hingga pelanggaran Undang-Undang ITE. Jika tidak dihentikan, ini kan akan makin memperparah
keadaan kondisi klien kami ya, kenyamanan klien kami. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh langkah hukum. Kalau kita lihat kan di KUHP baru, terus kemudian di UU ITE, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi material dan imaterial. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan kita mengajukan gugatan perdata on rahmat dedak, ya. Jadi artinya gugatan perdata melawan hukum. Sehingga klien kami bisa meminta ganti kerugian material dan imaterial. Ada beberapa akun yang telah kami laporkan secara pidana, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang masih ada pembiaran dan hal itu terus dilakukan, seperti yang rekan saya sampaikan, kita akan melakukan tindakan gugatan perdata ya Pak Mulya. Karena sudah sangat-sangat mengganggu, pemberitaannya sudah sangat luar biasa. Yang membuat situasi semakin serius, penyebaran hoaks ini terjadi di dunia digital yang tak terbatas. Satu konten bisa ditonton hingga jutaan orang dalam waktu singkat, dan itulah yang terjadi. Online itu sangat borderless ya, jadi artinya sangat luas sekali. Itu bisa dibaca, dilihat oleh banyak sekali manusia ya, orang ya. Jadi artinya beda dengan misalkan klaster penyebar luasan hanya tertulis kayak surat biasa ya, itu mungkin hanya beberapa orang. Tapi kalau ini mungkin bisa jutaan orang tahu. Jadi dampaknya sangat memprihatinkan. Ya. Oleh karenanya kami dengan mengadakan sikap seperti ini bukan mengada-ngada, tapi dampaknya itu yang kita harus segera antisipasi. Jika tidak, ini akan semakin merugikan, mengganggu keadaan keluarga besar dari Sony dan Virus. Yang 3x47 yang mana? Pokoknya itu ditonton udah 7 juta penonton di YouTube itu. Kebayangkan yang nonton satu akun itu 7 juta penonton. Katakanlah misalnya yang ke-distract dengan pemberitaan itu cuma 30%-nya aja. 7 juta ada 30% kan udah lumayan banyak orang yang mempercayai isu itu. Dan rata-rata kemakan. Bagi keluarga, ini bukan lagi sekedar rumor, tapi serangan nyata terhadap nama baik, pekerjaan, hingga kehidupan pribadi Sony dan Virus. Namun Igenars, di balik ancaman hukum yang kini mulai ditegakkan, ada alasan yang jauh lebih dalam. Bukan sekedar soal nama baik yang tercoreng, tapi tentang perasaan keluarga yang perlahan ikut terseret. Ketika sebuah kabar yang belum tentu benar terus diulang, disebarkan, dan dipercaya, dampaknya tak lagi sekedar opini, tapi berubah menjadi tekanan nyata bagi mereka yang menjalani. Elma Thena mengaku sangat terpukul melihat adiknya menjadi sasaran hujatan. Narasi yang berkembang bukan hanya soal perceraian, tapi juga menyerang secara personal, bahkan menyentuh kondisi kesehatan Sony. Sebagai kakak, Elma tak bisa menahan emosinya. Ia mengaku sampai menangis karena tidak terima melihat adiknya dibully secara masif di ruang publik. Karena beritanya kan berbalik semua ke adik saya gitu, ngebully adik saya, ngata-ngatain adik saya, menghujat adik saya gitu. Nah saya kena mental juga dalam arti kata, wah ini nggak bisa dibiarkan. Apalagi saya lihat akun-akun itu membuat berita itu sampai jutaan penonton. Dan akhirnya semua kemakan dengan berita itu gitu. Nah saya nggak bisa ngebiarkan ini gitu. Ini maksudnya ini sudah di luar batas. Saya nganggap ini sudah di luar batas. Sehingga saya harus mengambil tindakan hukum untuk mereka agar bisa bertanggung jawab. Saya sedih ya. Mungkin adik saya kuat gitu karena dikuatkan gitu ya sama Khairul sama ini. Tapi saya sebagai kakak, saya ngaduin aja saya kepada sama Ina aja saya sampai nangis gitu. Sebetulnya saya nangisnya itu saya nggak terima adik saya diginiin gitu karena dia ini kan mau apa ya, lagi mau dari sakit sehat pemulihan lagi ingin berkembang gitu sehingga ya, tidak menutup kemungkinan yang tadi saya bilang dia juga mungkin kena psikis ya gitu lebih. Dampak paling menyakitkan justru dirasakan oleh anak-anak. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di lingkungan sekitar membuat kondisi psikologis mereka terganggu. Anaknya Sony juga kan akhirnya ditanya-tanya kenapa ibu bapak lo cerai atau gimana, jadi anak itu juga terganggu gitu. Nah keluarga besar saya juga akhirnya nelfon saya, teman-teman saya juga semuanya juga mengkonfirmasi berita ini karena kan dia masih
masih anak-anak gitu kan. Kasihan gitu loh kalau sampai ditanya-tanyain gitu, "Ada apa sih sama orang tuamu?" Gitu, "Ada apa sih?" Gitu loh gitu. Kan yang namanya anak-anak kan juga kan pasti ngomong ke antinya kan gitu. Tak hanya itu, efeknya juga merambah ke dunia pekerjaan. Beberapa pihak yang ingin bekerja sama mulai ragu dan mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Itu kan luar biasa ya, karena terus terang ini mengganggu pekerjaan mereka berdua sampai klien-klien itu menanyakan kebenaran gitu. Mungkin adalah beberapa pekerjaan dari mereka ini yang terganggu karena menanyakan ini beritanya gimana nih, Sony Virus apakah benar gitu. Ini mau kerja sama ini sampai akhirnya terganggu dengan berita ini gitu loh. Sampai akhirnya menjelaskan nggak ada apa-apa kok, aman segala macam gitu. Jadi orang yang tadinya mungkin mau karena kan namanya brand kan nama itu harus bagus ya gitu. Kalau terjadi seperti ini kan mengganggu kenyamanan mereka berdua dalam bekerja gitu loh. Jadi ini udah sangat-sangat mengganggu banget. Meski Sony dan Virus memilih bersabar, bagi keluarga ini bukan lagi sesuatu yang bisa didiamkan. Pihak Elma berharap ada itikat baik dari para penyebar hoaks untuk meminta maaf secara terbuka. Namun jika tidak, proses hukum akan terus berjalan. Mereka berdua sih ya cuma ya bisa mendoakan mudah-mudahan ya sabarlah mereka berdua ini gitu. Cuma saya sebagai seorang kakak yang lihat adik saya dibully begitu luar biasa kejam, ya saya nggak terima, mohon maaf aja gitu. Ya bagaimana ya? Karena saya tahu bagaimana adik saya lah gitu. Perjuangan mereka sampai di titik ini tuh luar biasa ya. Mereka kan gini, mereka mempermalukan Sony dan Virus itu kan di media, ya di sosial media. Sebenarnya kalau mereka bertikat baik gitu ya, bisa menghubungi kami ya, atau menghubungi keluarga ya untuk meminta maaf. Yang mereka lakukan kan menghajar di sosial media. Alangkah baiknya kalau mereka pun melakukan permintaan maaf di sosial media juga. Mungkin itu masih bisa didiskusikan ya dengan keluarga dan Sony sama Virus juga. Tapi kan ini malah menjadi-jadi. Jadi kami harus langkah-langkah tegas yang telah kami ambil dan akan kami ambil kemudian. Di tengah derasnya arus informasi yang tak terbendung, satu kabar bisa dengan mudah dipercaya tanpa sempat dipastikan kebenarannya. Namun bagi keluarga yang mengalaminya, ini bukan sekedar berita. Ini adalah beban, tekanan, dan luka yang harus mereka tanggung setiap harinya. Lantas bagaimana menurut kamu Ikinars? Akankah ini berakhir dengan permintaan maaf atau justru berlanjut hingga ke meja hijau? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.